Cuman mampu kada pian meninggalkan. Nah ini yang dimaksud alimun la yanfa'ullah bi'ilmihi. Ilmu tadi manfaat atau kada? Nasihat ini bermanfaat atau tidak? Pian tahu nih haram. Oh, ujar hadis, ujar ilmu syariat, ujar di dalam agama ini haram. Maka itu teguran untuk kita agar kita tidak mengerjakan hal tersebut. Tapi kalau kita tetap mengerjakan dengan ketahuan kita akan perbuatan itu haram, berarti inilah alimun la yanfa'ullah bi'ilmihi. Kada ada manfaat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nang kaya riba tadi lah. Di kampung lah. Bilanya ada nang bezina, ada yang bezina, berataan sakampungan sarik. Kenapa sarik? Usah di mana-mana, di sini lah bian lah. Ada nang bezina, bian tangkap kadang lah. Kawinakan, ini merigati kampung aja menurunkan bala. Bujur kada lah. Berataan kita punya pemikiran seperti itu, pemikiran bujur. Kenapa ujar baginda Nabi idza zahara zina war riba fi qaryatin kat ahallu bi anfusihim adzaballah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila telah nampak suatu perbuatan zina, ada nang menggawi zina fi qaryatin pada satu wilayah, maka sama halnya melegalkan azab Allah. Sama halnya mengundang, ayo ya Allah turunkan azab, kami siap. Itu sama. Apabila suatu kampung nampak perbuatan zina, berarti nang digawi orang kampung selama ini bujur apa kada? Bujur. Mereka takut dengan bala karena ada nampak perzinahan. Cuman sampai di zina saja. Nabi menyebutkan dua hal. Ujar Nabi, apabila nampak zina, idza zahara zina, iza zahara zina war riba. Di situ Nabi juga menyebutkan riba. Fi qaryatin, pada satu wilayah, maka sama halnya mereka melegalkan azab Allah. Sama halnya secara terang-terangan mengharapkan bala Allah. Kalau urusan ada nang bezinah pian berataan sarik. Kenapa? Pian tahu ini akan mendatangkan bala. Tapi ketika banyak riba hinip. Atau jangan-jangan kita berataan pelakunya lah. Kenapa jadi hinip? Oh, ada juga hutang je lah. Nah, ini nang terjadi. Nah, ini alimun la yanfa'ullah bi'ilmihi. Jangan sampai kita termasuk orang nang tahu tapi tidak ada manfaat. Artinya ya tatap-tatap aja. Makanya jangan heranlah setiap bermunajat, setiap berdoa, kenapa doa ini kada dikabul-kabulakan? Ujar Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoa, aku kabulkan. Cuman setiap berdoa, ya memang doa itu pasti dikabulkan. Cuman keterkabulannya itu bermacam-macam. Ini dalam riwayat, doa itu dikabulkan kadang dengan apa yang kita minta. Kita minta duit, Allah kabulkan duit. Kita minta harta, Allah kabulkan harta. Ada juga Allah kabulkan dengan sesuatu yang lebih baik gasan kita. Allah tahu. Ini kalau diberi duit nih kada ingat diburit kepala lagi manusia ini. Allah ganti lawan nang lain, nang lebih baik. Ada juga Allah tidak mengabulkan di dunia, tapi Allah simpan gasan keterkabulan di akhirat. Kenapa? Ini banyak maksiat, ini banyak dosa. Maka dengan doa-doanya tadi yang kada Allah kabulkan di dunia, Allah jadikan doa-doa tersebut sebagai penutup di akhirat. Cuman memang ada doa-doa yang kita berdoa, kenapa kada datang-datang doa kita nih? Kenapa kada terkabul-kabul? Bisa jadi di dalam perut kita sedang bermunajat kepada Allah, dalam perut kita nang haram. Itu tadi nang kaya riba masuk ke dalam perut kita. Luqmah minal haram. Satu suapan daripada yang haram masuk ke dalam perut kita. Maka 40 hari amal ibadah kita kada diterima. 40 hari. Artinya kalau berdoa ya pastinya doa kita kada diterima oleh Allah. Nah, salah satunya apa? Ya riba tadi. Kalau ada zina kita sarik, kalau ada zina kita marah, kenapa? Kita yakin dengan perbuatan zina tersebut khawatirnya akan diturunkan bala. Padahal Nabi mengatakan iza zahara zina war riba. Apabila nampak perbuatan zina dan riba di satu wilayah, maka sama halnya itu melegalkan azab Allah Subhanahu wa taala.
Nah ini ilmu. Jangan sampai ilmu ini cuma masuk ke telinga kita, masuk ke dalam hati kita tapi tidak bermanfaat. Asyaddun nas adzaban yaumal qiyamati alimun la yanfa'ullah bi ilmihi. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat adalah ilmu yang bermanfaat. Apa yang menjadi larangan adalah betul-betul menjadi larangan bagi kita. Apa yang menjadi kewajiban betul-betul menjadi suatu pekerjaan kewajiban untuk kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi umur kita. Di umur kita yang saat ini Allah berikan kita semua kekuatan untuk menjadi pribadi-pribadi yang mudah untuk meminta ampun kepada Allah, yang mudah merasakan dirinya, merasakan diri kita bahwa diri kita begitu banyak dosa dan salah daripada kebaikan. Kita sadar banyak kekeliruan, kita sadar banyak dosa, kesalahan, kehilapan, kemaksiatan. Kita hitung-hitung ternyata sedikit kebaikan. Maka mudah-mudahan dengan kesadaran ini kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Bertambah keimanan, bertambah ketakwaan, bertambah dalam diri kita kekuatan, meninggalkan kemaksiatan, perbaikan dalam diri kita dan perbuatan. Mudah-mudahan dengan berkat ini perkumpulan Allah memandang kepada kita semua. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang mereka yang diantara kita umurnya telah 40 atau bahkan lebih, maka mudah-mudahan dengan berkat ini semua umur yang 40, umur yang kita habiskan dalam kemaksiatan, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni kesalahan kita, Allah ampuni daripada dosa-dosa salah kita. Dan mudah-mudahan begitu pula orang tua kita yang banyak menggunakan umurnya bukan dalam ketaatan, bukan dalam kebaikan, melainkan dalam kelalaian, namun kelalaian mereka agar bisa menghidupi kita, agar kita bisa memberi nafkah kepada